warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang pemirsa dalam acara Waktu Indonesia Berbincang. Bersama saya, Shemi Imelda, dan juga rekan saya, Dita Afreria, akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan. Pada acara kali ini, kita akan membahas sebuah isu permasalahan sosial yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan, khususnya para mahasiswa, yaitu mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan pada siang hari ini, kita akan kedatangan tamu undangan kita, yaitu Ketua Komnas Perempuan, Ibu Kotrunada Zahra Sukesi. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa dikenal dengan PPPPA, pada tahun 2022 jumlah kekerasan seksual pada anak meningkat hingga 21.221 orang, di mana kasus paling banyak terjadi di perguruan tinggi yaitu sebanyak 115 kasus. Hal ini diperkuat oleh Kemendikbud. Kampus yang seharusnya menjadi tempat menjunjung tinggi norma, khususnya bagi para mahasiswa, malah menjadi tempat yang mengancam keselamatan dan tidak memberikan rasa aman. Ini tentunya menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan karena maraknya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu Ketua Komisi Nasional Perempuan, Ibu Kotrunada Zahra Sukesi. Selamat siang, Selamat siang, Ibu. Silahkan duduk, Ibu Nada. Iya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di acara kali ini ya. Iya, dan sebelumnya terima kasih juga Ibu Nada sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara kita kali ini. Iya, sama-sama. Baik Ibu Nada, sebenarnya apa sih itu definisi dari kekerasan seksual? Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas, karena mungkin di sini masih banyak sekali yang awam terhadap hal tersebut. Baik, terima kasih Mbak Sheni atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan definisi dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu sendiri merupakan segala tindakan yang merendahkan, mencemarkan, menghina atau bahkan menyerang fisik hingga reproduksi seseorang gitu. Jadi tindakan ini terjadi akibat ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan atau gender yang mengakibatkan penderitaan secara psikologis dan fisik. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa mengganggu kesehatan pada reproduksi sehingga menciptakan hambatan bagi seseorang untuk menjalani pendidikan dengan aman dan optimal begitu. Lalu faktor dan alasan apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual terutama di kalangan kampus? Jadi sebenarnya ada banyak ya faktor seseorang yang bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi salah satunya itu seperti kesenjangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Selain itu faktor lingkungan juga bisa seperti kurangnya pengawasan di area kampus yang dapat meningkatkan resiko kekerasan seksual. Lalu juga pendidikan yang kurang efektif gitu mengenai seksualitas dan norma sosial yang menghindarkan kekerasan seksual. Kemudian alasan kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap simbol kesucian dan kehormatan mereka. Ketika mengalami kekerasan seksual seperti pemerkosaan, itu perempuan dianggap sebagai individu yang tercela atau yang aib gitu, dia sangat aib. Jadi korban seringkali dituduh sebagai penyebab terjadi kekerasan seksual, sehingga menyebabkan perempuan yang menjadi korban itu cenderung menyembunyikannya, merahasiakannya begitu. Oke. Baik Bu Nada, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu apa yang harus korban lakukan jika dia mendapat kekerasan seksual? Baik, jadi hal pertama yang korban itu harus lakukan adalah dia harus tahu, dia harus sadar bahwa dirinya itu tidak bersalah dan dia itu harus merasa bahwa dia itu berhak mendapatkan perlindungan serta dukungan gitu loh. Dan jangan pernah ragu untuk melaporkan hal tersebut, kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Oke. Lalu Ibu Nada, sebenarnya perlindungan seperti apa sih yang berhak didapatkan oleh para korban? Yang berhak didapatkan itu seperti memberi afirmasi positif terhadap keputusan apapun yang diambil, untuk melindungi dan mendukungnya selama proses hukum, serta juga kita harus menghormati privasi sang korban gitu. Jadi kita tidak boleh memaksa mereka untuk berbicara dan mengambil tindakan ketika mereka belum siap. Lalu Ibu Nada, langkah proaktif apa sih yang dilakukan oleh pihak kampus untuk menangani tindak kekerasan seksual? Baik, jadi Pak Nadiem itu mengkonfirmasi langkah yang diambil oleh perguruan tinggi dalam 2 tahun belakangan ini itu seperti membentuk satuan tugas PTKS
serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih intensif dan komprehensif, yang dimana langkah ini sudah terbentuk oleh 1.321 orang satgas di seluruh perguruan tinggi negeri dan 1.273 orang satgas di perguruan tinggi swasta. Oke, baik Bu Nada, terima kasih untuk penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Mulai harimu dengan secangkir semangat, kopi kapal api Special Mix. Hirup aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Raih semangat dan wujudkan impianmu dengan paduan sempurna, biji kopi pilihan, dan gula. Kopi kapal api Special Mix untuk Indonesia jelas lebih enak. Kembali lagi di acara Waktu Indonesia Berbincang. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Nada, selaku Ketua Komnas Perempuan, menurut pendapat Ibu, apakah langkah tersebut memberikan dampak yang positif? Jadi menurut saya langkah yang sudah diberikan itu apresiasi, karena pada 2 tahun terakhir ini terjadi penurunan kasus kekerasan seksual dari yang awalnya 24 kasus itu menjadi 17 kasus. Lalu menurut Ibu Nada, hal apa sih yang bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual? Jadi pelecehan seksual itu memiliki berbagai tingkatan ya. Jadi ada tingkatan dari yang rendah sampai yang berat. Jadi tingkatan yang rendah itu bisa mencakup seperti isyarat, bahasa tubuh, dan juga kata-kata verbal. Kemudian kalau tingkatan yang berat itu bisa mencakup tindakan seperti pemerkosaan dan perbuatan-perbuatan serius lainnya gitu. Jadi semua tindakan yang mengarah kepada seksualitas yang tidak disetujui oleh korban itu bisa disebut sebagai pelecehan seksual. Apakah Bu Nada mempunyai kiat sederhana untuk menjaga keamanan saat di kampus? Yang bisa saya kasih saran, yang bisa saya kasih itu hal yang penting, jangan jalan sendirian. Sebaiknya mengajak teman, terutama jangan pernah jalan di tempat yang sepi gitu sendirian. Terus hindari melakukan kegiatan kampus hingga malam, sehingga itu bisa menimbulkan waktu yang orang tuh bisa melakukan tindakan pelecehan seksual gitu. Terus juga lebih baik membawa ponsel ya kemana-mana, jadi bisa kontak ke teman terdekat gitu. Jadi kita harus waspada juga sih ke lingkungan sekitar. Baik pemirsa, kembali ke dalam segmen Hotline Waktu Indonesia Berbincang. Baik pemirsa, kembali dalam segmen Hotline Waktu Indonesia Berbincang. Baik, kita sudah terhubung dengan pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Rani di Jakarta Selatan dari Universitas Sarana Informatika Margonda. Baik Kak Rani, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada aspirasi yang ingin disampaikan? Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jika hal tersebut dilakukan atas bersama, apakah bisa disebut sebagai tindakan pelecehan? Oke, baik Kak Rani, baik Bu Nada, silahkan dijawab pertanyaan dari Kak Rani. Oke, terima kasih Kak Rani atas pertanyaannya yang bagus. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rani ya. Hal tersebut tidak bisa disebut sebagai pelecehan karena tindakan tersebut dilakukan atas persetujuan bersama dan bukan atas dasar paksaan. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan sebagai pelecehan jika adanya paksaan dan salah satu pihak tidak memberikan persetujuan untuk hal tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih juga Kak Rani atas partisipasinya. Oke, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Faiz Ramadan di Jakarta Barat dari Universitas Bina Nusantara. Baik Kak Faiz, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada aspirasi yang ingin disampaikan? Silahkan. Saya ingin menyampaikan aspirasi kepada penonton di rumah, khususnya para mahasiswa. Baik Kak Faiz, silahkan sampaikan aspirasi Anda.
Saya perwakilan dari mahasiswa ingin memberi dukungan penuh kepada korban pelecehan seksual, terutama di lingkungan kampus. Siapapun yang sedang mengalami fase berat ini, saya harap mereka mampu melaporkan tindakan keji tersebut kepada pihak yang berwajib. Perlu diketahui bahwa korban tidak bersalah dan berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitar. Jadi saya harap tidak ada lagi kejadian memilukan seperti ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih KKI sudah memberikan aspirasi yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baik pemirsa, segmen tadi menutup perjumpaan kita pada siang ini. Terima kasih untuk Bu Nada selaku narasumber kita pada hari ini, dan jangan lupa menyaksikan acara Waktu Indonesia Berbincang pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa.